Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan penuh semangat untuk ngopi bersama saya sore hari ini. Jumpa lagi di sesi ngopi, ngobrol pintar bareng Bu Nunu, spesial live. Kali ini dari Kota Kendari, di mana nanti kita akan membahas topik yang sangat luar biasa, yaitu guru penggerak dan menjadi kepala sekolah dan pengelola sekolah. Sekaligus nih yang pasti Bapak Ibu tunggu-tunggu, mengulas dan mengingatkan kembali terkait dengan piloting PPG guru tertentu tahap 2 yang sudah dibuka hari ini. Yang kita bahas pada minggu yang lalu ya. Meskipun minggu lalu sebenarnya baru hari Jumat loh kita bahasnya. Baik, kali ini saya live dari rumah makan Kampung Bakau. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat di belakang saya, kita lagi di Teluk ya, Kampung Bakau. Luar biasa sekali pemandangannya Bapak Ibu. Hutan mangrove nan hijau di belakang saya, dan juga ada pemandangan Teluk Kendari. Dan yang tak kalah menarik dan luar biasa, di belakang saya ada Masjid Al-Alam dan juga ada jembatan Bahtera Mas. Jadi bagi keluarga guru-guru di Kendari, halo apa kabar semua guru di Kendari? Saya sudah datang di Kendari dan pagi tadi saya juga sudah mengunjungi satu SMA Negeri 2 di Kota Kendari yang luar biasa sekali pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, saya menyapa kembali Bapak Ibu guru yang sudah ada di live Instagram saya. Boleh kembali dituliskan kota Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Bapak Ibu guru yang dari Kendari. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Nanti malam kita bertemu lagi ya di acara ngobrol bersama saya, dialog bersama saya, dan juga dari mana aja nih? Dari Jayapura. Wah, Jayapura sudah bergabung. Halo Jayapura. Di sana sudah pukul 8.17 ya. Dan juga Bukit Tinggi, Bali, Kolaka Utara, Kuningan, Riau, Brebes, Konawe. Salam hangat dari saya untuk semua Bapak Ibu dan juga Konawe. Saya sudah pernah ke Konawe dan sekarang saya datang lagi ke Kendari. Nah, di sesi ngopi sore hari ini saya ditemani segelas kopi khas dari Sulawesi Tenggara, yaitu kopi Tolaki yang ada di depan saya ini. Saya coba dulu nih kopi Tolaki kayak apa. Kopi Tolaki luar biasa. Kopi Tolaki ini khas daerah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Perbedaan kopi Tolaki dengan kopi lainnya yakni rasanya lebih lembut. Dan kopi Tolaki ini sudah sangat terkenal di luar negeri loh Bapak Ibu. Karena setiap tahunnya permintaan ekspor lebih dari 100 ton. Bapak Ibu yang dari Konawe harus bangga dengan kopinya ya, dan juga harus mencoba ya menjadi penikmat kopi lokal lebih dulu, karena negara-negara tetangga sudah mengkonsumsi kopi Tolaki ini. Ada yang ke Turki ekspornya, ada juga ke negara Eropa lainnya. Kopi Indonesia memang sangat istimewa dan sangat beragam jenisnya, dan saya menyukai semua jenis kopi dari setiap daerah. Nah, sedikit ceritanya tentang kunjungan saya ke Kendari hari ini. Jadi salah satunya adalah untuk membagikan capaian kebijakan Merdeka Belajar di JNGTK dalam rangkaian 10 tahun kerja Presiden Jokowi dan 5 tahun kerja menyebut Ristek Mas Nadiem Anwar Makarim. Hari ini saya berkunjung ke SMA Negeri 2 Kendari, seperti yang tadi saya ceritakan, bertemu dengan para guru dan tenaga kependidikan yang hebat di sana. Juga yang paling menarik adalah bertemu dengan para murid yang luar biasa sekali dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran dan pendapatnya. Saya sangat mengapresiasi kerja Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang tak pernah berhenti dalam mengembangkan kompetensinya demi menghadirkan pembelajaran berkualitas untuk seluruh anak Indonesia. Tadi saya juga melihat sendiri bagaimana seorang ibu guru penggerak yang menjadi kepala sekolah, Ibu Nur Aida ya, Bu Nur Aida, kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Kendari, yang baru setahun menjadi kepala sekolah, tapi dia sudah melakukan perubahan yang sangat luar biasa di SMA itu. Saya berjalan-jalan di seluruh kompleks sekolah hingga sampai ke kantinnya,
yang luar biasa sekali. Semua guru mencintai beliau, siswa sangat bangga dengan guru dan kepala sekolahnya. Semoga semua sekolah-sekolah di Indonesia sama seperti SMA yang tadi saya datangi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ngopi sore hari ini saya akan ditemani teman ngopi yang istimewa, yaitu Bapak Awaludin Keala selaku Kepala BGP Sulawesi Tenggara atau Sultra. Saya akan bertemu dengan beliau hari ini. Mana Pak Awaludin? Halo Pak Awaludin, selamat sore. Selamat sore. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Awaludin. Jadi terima kasih ya Pak sudah menyambut saya dengan baik. Tadi sudah jalan-jalan kemana-mana, sudah menunjukkan ke sekolah, sudah ke media lokal, ke tribun.com ya, tribunnews.com, dan juga sudah mengajak saya bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Dan saya dengar sedang masa pengobatan ya Pak. Ya. Semoga Pak cepat sembuh ya Pak. Amin, amin. Dengan semangat yang kuat dalam diri dan selalu berdoa, saya yakin Pak Awaludin akan segera sehat kembali seperti sedia kala. Jadi Pak Awaludin, kedatangan saya ke sini seperti yang tadi saya ceritakan, itu ingin melihat capaian Merdeka Belajar di Sultra dan juga mengapresiasi kerja Pak Awaludin sebagai kepala. Boleh diceritakan Pak, apa saja sih capaian yang sudah didapatkan di BGP Sultra ini? Silahkan Pak. Terima kasih Bu Dirjen. BGP Sulawesi Tenggara lahir dengan Permendikbudristek nomor 14 tahun 2002. Umurnya belum banyak lah, baru 2 tahun lebih. Baru 2 tahun ya, tapi sudah banyak capaiannya ya Pak? Alhamdulillah. Apa saja capaiannya? Sepanjang 2021 sampai 2023 sudah ada 22.551 pengangkatan ASN. Oh, sudah 22.000? Ya, yang tersebar di Sulawesi Tenggara. Berikut guru penggerak di Sultra yang ada, termasuk juga calon guru penggerak itu sudah 845 guru. Oh, sudah banyak banget. Tersebar ya, di 17 kabupaten kota. Yang sudah jadi kepala sekolah? Yang jadi kepala sekolah kurang lebih 90 orang sudah terangkat menjadi kepala sekolah. Pengawas juga ada? Ada pengawas juga. Pengawas berapa Pak? Pengawas 50 orang jadi pengawas yang sudah dimanfaatkan oleh Pemda. Kita melakukan kerjasama dengan BPMP untuk advokasi bagaimana persyaratan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas. Kalau PPG sendiri, kemarin kan kita ada piloting PPG. Ada nggak di sini guru yang menjadi mahasiswa PPG? Tahun 2022-2023 itu ada 670 dan yang telah lulus menjadi ASN PPK ada 199 orang. Oh, jadi PPG Prajabatan yang sudah ada 670, yang lulus 199 orang. Oh, jadi P3K mereka ya? Oh, luar biasa sekali. Selamat pagi semua guru yang sudah lulus jadi P3K ya dari PPG Prajabatan. Kalau untuk Serdik tahun 2023? 2023 ini Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai 22.551 orang guru. Kalau kurikulum Merdeka juga implementasi ya Pak ya di sini? Ya. Kurikulum Merdeka itu sudah digunakan oleh 4.004 sekolah tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih Pak Awaludin. Jadi tadi Pak Awaludin Keala, Kepala BGP Sultra, sudah menceritakan capaian Merdeka Belajar di Sultra. Saya apresiasi semua kerja keras Pak Awaludin ya. Semoga terus bersemangat untuk melakukan terobosan-terobosan untuk implementasi Merdeka Belajar. Capaian ini sangat luar biasa karena tantangan untuk bisa mencapai semua penugasan dari saya sangat besar. Apalagi umur BGP kita baru 2 tahun. Nah, Pak Awaludin dalam implementasi Merdeka Belajar dengan umur yang baru 2 tahun dengan segala keterbatasan, apa sih tantangan Pak Awaludin hadapi dalam bekerja? Sulawesi Tenggara ini satu provinsi yang wilayahnya itu ada daratan kepulauan. Jadi kondisi geografis itu juga menjadi satu tantangan bagi kami. Karena ada 9 kabupaten kota itu harus menyeberang pulau.
Menyeberang pulau? Ya, menyeberang dari kota Kendari karena tersebar di Pulau Muna, Pulau Buton, dan seterusnya. Ke Wakatobi, itu harus kita tinggalkan Kendari, transport laut, dan seterusnya. Kedua, dari sisi internet, fasilitas itu ada daerah-daerah yang belum terjangkau, sehingga proses misalnya, kenapa guru penggerak di reguler ada daerah yang ada daerah yang tidak ada regulernya. Ternyata kendalanya di internet. Oh gitu. Tapi alhamdulillah dengan masuknya Dasus, Bu, maka program guru penggerak di Sulawesi Tenggara sudah 17 kabupaten kota semua sudah ada. Oh, sekarang semua 17 sudah kabupaten 17 kota ada. kabupaten kota dengan program Dasus. Jadi kita selesaikan daerah yang bermasalah di internet yang tersebar di kepulauan tadi dengan program Dasus. Ya, Pak. Ada strategi khusus nggak untuk mengatasi semua hambatan tersebut? Yang berikutnya adalah kita bermitra dengan pemerintah daerah. Oh, jadi kita dengan Dinas Pendidikan menjadi mitra kami yang sewaktu-waktu setiap saat kita melakukan koordinasi dan komunikasi bagaimana menyelesaikan problem-problem pendidikan di setiap daerah. Dan itu kuncinya keterbukaan. Oh, jadi ada kolaborasi dan keterbukaan. Kolaborasi internal dulu baru ke eksternal. Baik, luar biasa sekali. Saya mengapresiasi ya Pak, di tengah segala kesulitan di Sultra ini, Pak Awaludin mampu memimpin tim dengan baik sehingga capaian-capaian yang tadi sudah didapatkan. Yang menarik juga bisa merangkul ya pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan di daerahnya. Ini adalah salah satu wujud kerjasama yang baik Kemendikbudristek melalui Dijen GTK dan UPT, BGP, BPGP di tingkat provinsi. Terima kasih Pak Awaludin sudah berbagi pengalaman dan capaiannya. Dan apresiasi yang luar biasa, tolong sampaikan kepada semua tim ya. Terus semangat bekerja untuk melayani guru dan tenaga pendidikan di Provinsi Sultra. Terima kasih, selamat datang di Kota Kendari, Bu. Terima kasih. Silakan Pak Awaludin kalau ada agenda lain. Terima kasih ya, nanti kita sambung lagi ya. Malam lagi kita nanti ketemu dengan para guru ya. Oh iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi capaian Merdeka Belajar dari Provinsi Sultra oleh yang disampaikan oleh Pak Kepalanya langsung. Pak Awaludin Kiala. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan topik kita hari ini, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di acara ngopi bareng Bu Nunu sore hari ini dari Kendari, khusus dari Kendari. Di sini saya ucapkan kepada selamat bergabung kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dari Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dari Temanggung, Raha, kemudian dari mana lagi nih, Banjarmasin. Kemudian ya dari Bapak Ibu semua, dari baru Sulsel dan semua saja keluarga besar saya dari Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia yang sudah bergabung juga dalam acara live IG ngopi bareng Bu Nunu sore hari ini, dan juga keluarga saya dari BGP, BBMP, BBPMP seluruh Indonesia yang sudah bergabung juga bersama saya sore hari ini. Baik Bapak Ibu, yang belum saya sebut boleh menulis. Wonosobo, Karanganyar sudah, terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Haryati Mariono, halo Mbak Yayu. Semoga sehat selalu ya, jangan lelah menulis bukunya, kita akan segera terbitkan ya dalam waktu dekat. Baik, hari ini saya ingin menceritakan tentang topik kita hari ini. Bapak Ibu 800 Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, terima kasih. Saya akan mengawali cerita hari ini dengan program prioritas yang sedang kita implementasikan, yaitu program pendidikan guru penggerak atau PGP yang menjadi penugasan menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, salah satu program andalan dari Dijen GTK. Hadirnya program guru penggerak ini memang diharapkan untuk mendorong guru-guru menjadi lebih percaya diri dalam memimpin pembelajaran di kelas. Itu sudah terbukti ya waktu saya tadi datang ke kelas dan kemarin-kemarin di kota-kota yang saya datangi. Kemudian hasilnya dengan lebih percaya diri akan menghasilkan dampak positif seperti penerapan disiplin positif dalam pembelajaran dan kualitas pengajaran yang lebih baik. Selanjutnya, jika telah memenuhi syarat dan ketentuan lainnya, para guru penggerak yang sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa tadi nantinya telah siap untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah.
Sebelumnya praktekkan dulu ya pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berdiferensiasi di kelas masing-masing. Dari total jumlah GP sebanyak 92.887 ini, kurang lebih terdapat 16.899 atau 28%-nya sudah menjadi kepala sekolah dan 753-nya sudah menjadi pengawas sekolah. Ini tentu luar biasa ya, capaian yang luar biasa sekali, dan ini terus perlu didorong agar lebih banyak lagi guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, saat ini telah tersedia sistem pengangkatan KSPS yang telah terintegrasi dengan BKN dan Kemendagri untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan KSPS oleh Pemda dan menyederhanakan proses pengajuan persetujuan tertulis atau Pertek Kemendagri dan Pertek BKN. Nah, kebijakan ini diharapkan dapat membantu proses pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan cepat, mudah, efisien, termasuk bagi guru penggerak itu sendiri, agar tidak ada kekosongan pemimpin pembelajaran. Nah, dalam sistem ini, Dinas Pendidikan bisa mendapatkan data mengenai kebutuhan dan ketersediaan kandidat secara komprehensif. Jadi nggak perlu bingung. Di sistem itu, Bapak Ibu Kepala Dinas bisa melihat berapa sih kandidat yang ada di daerah saya. Kemudian guru juga dapat menjalani proses seleksi untuk menjadi BCKS atau bakal calon kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Melalui sistem ini diharapkan proses pengangkatan KSPS dapat dijalankan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi satu platform sesuai dengan surat Dirjen GTK nomor 0756-B-B1-GT0200-2024 tentang sistem pengangkatan KS dan PS, yang mana surat itu tertanggal 18 Februari 2024. Sudah 18 Februari loh 2024 surat ini ditandatangani. Ini ada beberapa pertanyaan di live IG saya ya terkait dengan pengangkatan GP dan KSPS. Nanti saya akan jawab update sedikit tentang piloting PPG tahap 2 yang hari ini sudah dibuka pendaftarannya. Bagi yang sudah terpanggil, nanti jangan lupa sebelum saya menjawab pertanyaan, saya update sedikit nih. Untuk pendaftaran ini ya. Jadi Bapak Ibu guru, terima kasih sudah menemani saya ya di sore hari ini. Ini ada berapa nih yang menemani saya? Ada 881 guru yang sudah membersamai saya. Terima kasih sudah menemani saya. Saya akan update sedikit ya sebelum saya jawab beberapa pertanyaan tentang piloting PPG tahap 2 yang sekarang sudah sampai pendaftaran. Nah, piloting PPG guru tertentu tahap 2 hari ini sudah ada pemanggilan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah dipanggil, saat ini ada meliputi lebih luas lagi. Ada 120 LPTK, 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, mencakup 77 provinsi. Sasarannya besar sekali, 214.180 guru. Semoga Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi administrasi bisa sebagian terpanggil dari piloting PPG tahap 2 ini. Jika belum, sebentar lagi ya, ini Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi akan dipanggil kembali untuk sisanya atau yang belum terpanggil dalam piloting ini. Nah, 214.180 itu diambil dari populasi guru-guru yang sudah lulus administrasi tahun 2023 lalu. Nanti saya akan lanjutkan update-nya ya. Kita jawab-jawab dulu pertanyaan yang sudah ada terkait dengan ini ya, terkait dengan ini ada pertanyaan SIM PKB belum ada. Yang sudah nanti bisa ngintip-ngintip SIM PKB-nya. Baru mulai dipanggil. Jadi 214 itu kan banyak ya. Jadi lagi proses pemanggilan, tentu tidak langsung 214.000 hari ini, jam ini juga ada proses yang dilakukan. Baik, ini ada pertanyaan dari akun IG Ekonobi. Pertanyaan tentang sistem pengangkatan kepala sekolah, apa ada bedanya dengan yang dahulu? Apakah P3K bisa ikut seleksi KSPS? Terima kasih
Mas, pertanyaannya, jadi sistem pengangkatan KS membantu dinas dalam melakukan pengangkatan kepala sekolah yang lebih efektif. Harapannya juga bisa membantu Pemda dalam melakukan pengangkatan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Setelah SEP terbit, seperti yang tadi awal saya sampaikan, sistem ini juga mempermudah proses pengajuan praktek ke-BKN bagi kepala sekolah, kepala daerah yang sekarang statusnya PJ atau penjabat melalui satu pintu, serta dinas tidak perlu lagi mengusulkan persetujuan tertulis Mendagri dalam pengangkatan KS. Nah, bagi P3K apakah bisa? Nah, bagi P3K dapat diangkat menjadi kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud 40 ya. Di situ dijelaskan bisa menjadi kepala sekolah, tapi ada persyaratan lain. Satu, dia sudah serdik. Dia memiliki pengalaman manajerial 2 tahun. Manajerial itu banyak, bisa ikut KKG, bisa ikut MGMP, bisa jadi Wakasek, bisa jadi kegiatan lain ya, yang di masyarakat, di Kombel itu boleh. Dan memiliki kinerja baik, minimal 2 tahun dan syarat lainnya. Nah, bagi P3K dapat juga diangkat ke sekolah induk dengan kontrak minimal 4 tahun. Jadi 1 periode KS itu minimal kontraknya. Jadi ini apakah sudah ada sih Pemda yang mengangkat? Ada. Jadi contoh prakteknya sudah ada di Dinas Temanggung yang sudah mengangkat 13 guru penggerak dari P3K menjadi kepala sekolah. Kontrak P3K Dinas Temanggung selama 5 tahun, sehingga penugasan guru menjadi KS tidak bermasalah karena sudah masuk dalam 1 periode untuk 4 tahun. Gitu ya, Mas. Semoga bisa menjawab juga pertanyaan guru-guru lain yang bertanya hal yang sama. Ini ada juga pertanyaan dari Mulyan dari Wahyu. Selamat siang Bu, selamat siang juga. Mohon info untuk menjadi PS, syaratnya selain guru penggerak apalagi ya Bu? Jadi secara ringkas saya akan jawab pertanyaan Pak Mulyan dari untuk menjadi PS. Yang pertama, memiliki sertifikat guru penggerak atau sertifikat Cawas. Kalau dulu sudah punya sertifikat Diklat Cawas boleh. Atau sertifikat pendidikan guru penggerak, lalu lulus uji kompetensi perpindahan jabatan dari JF guru ke JFPS, ikut uji kom kalau mau jadi pengawas. Lalu Pemda memiliki formasi JF pengawas dari Menpan. Secara regulasi untuk menjadi pengawas selalu mengacu kepada Permenpan nomor 21 tahun 2010 tentang JF pengawas sekolah dan Permendikbud Ristek nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak dan juga Permendikbud Ristek 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi JF guru, JFPS, JF pamong belajar dan JF penilik. Gitu ya. Semoga bisa menjawab yang lain juga yang lagi bertanya tentang PS. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari akun IG Unik Selaria. Ibu Unik, selamat sore Bu. Semoga Ibu sehat ya. Bagaimana yang belum punya sertifikat guru penggerak, apa bisa pakai Diklat CKS Bu Dirjen? Ini pertanyaan yang bagus dari Ibu Unik Selaria. Jadi Bu, bagi guru yang belum punya sertifikat guru penggerak, namun sudah memiliki sertifikat Diklat calon kepala sekolah, jangan khawatir. Sertifikat Diklat CKS bisa dipakai dalam sistem pengangkatan KSPS. Jadi pastikan Ibu Unik ada di dalam sistem tersebut ya. Dan para pemilik sertifikat CKS yang memenuhi syarat sudah terdata dalam sistem tersebut. Syaratnya ada yang lain loh selain Diklat CKS, memiliki serdik, memiliki golongan minimal 3B, dan usianya belum 56. Dan syarat lainnya sebagaimana yang ada dalam Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021 pasal 2. Begitu Bu Unik. Pastinya bisa ya, Diklat cakepnya bisa digunakan untuk sebagai syarat pengangkatan kepala sekolah. Ada lagi nih pertanyaan dari akun IG-nya Elhanif Kriana. Ya, pertanyaannya di kabupaten kami bulan lalu sudah ada pelantikan KS via GP, via guru penggerak. Tapi bagi yang PNS, sekarang menunggu mekanisme pengangkatan KSPS jalur GP via P3K. Ya, Pak Elhan, Ibu Elhan ya, Elhan Fikriana, Ibu atau Pak Yani ya. Seperti yang tadi sudah saya jawab barusan, pengangkatan KS dimungkinkan dari unsur P3K sepanjang memenuhi persyaratan pada pasal 2
Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Termasuk memiliki pengalaman manajerial minimal 2 tahun ya, penilaian kinerja minimal baik 2 tahun berturut-turut, P3K guru dapat diangkat di sekolah induk, tapi dengan kontrak minimal 1 periode. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya mau bicara tentang rekrutmen PGP Angkatan 12. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang masih bergabung bersama saya di sore hari ini. Saya mau memberikan info menarik ya terkait dengan rekrutmen pendidikan guru penggerak. Banyak Bapak Ibu yang sudah bertanya-tanya kapan ya dibuka kembali rekrutmen PGP selanjutnya. Apakah akan ada PGP angkatan berikutnya? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, kesempatan sore hari ini saya ingin mengupdate informasi tentang hal ini. Coba ya. Ya, jadi kami sedang membuka rekrutmen calon pengajar praktek PGP Angkatan 12. Rekrutmen CPP Angkatan 12 dibuka bagi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi bagi Bapak Ibu guru penggerak yang sudah lulus pendidikan bisa mendaftar. Kemudian rekrutmen CGP Angkatan 12 dibuka dari tanggal 12 hingga 23 ya. Bagi yang sudah memenuhi syarat, ayo jangan lupa daftar melalui laman PGP dan melalui SIM PKB, Bapak Ibu semuanya. Saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar tapi belum menyelesaikan pendaftaran, ayo segera selesaikan. Submit pendaftarannya sebelum masa batas waktunya berakhir. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran kapan ya rekrutmen untuk calon guru penggerak dibuka, harap bersabar. Rekrutmen CGP Angkatan 12 akan segera kami buka dalam waktu dekat ini. Nanti kami akan infokan kembali di laman media sosial di Jendetika tepatnya kapan pembukaan rekrut CGP Angkatan 12. Ya Bapak Ibu, mari kita lanjut menjawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Ini sudah ada banyak pertanyaan di live sore hari ini ya. Saya akan mulai jawab dari Zakina Adriani. Ibu Zakina Adriani, pertanyaannya guru penggerak Angkatan 12 kapan dibuka Bu Nunu? Ya, jadi rekrutmen CGP Angkatan 12 sudah siap diluncurkan. Dan mengenai rekrutmen CGP Angkatan 12 kapan dibuka masih menunggu revisi Permendikbud yang akan ditandatangani. Kita tahu bahwa ada revisi Permendikbudnya sedang dalam proses, ada pasal yang disesuaikan terkait dengan batas usia ya. Nanti jika itu sudah selesai kami akan segera buka. Kemudian dari Tinireski 80, pertanyaannya mau bertanya kalau sebagai honorer dan ikut PGP selanjutnya setelah selesai pendidikan apakah saya bisa mengajar di sekolah negeri atau bagaimana? Pertanyaannya bagus sekali. Jika ibu adalah seorang guru honor dan telah mengikuti serta menyelesaikan PGP, hal ini bisa menjadi nilai tambah dari karir ibu ya. Namun mengenai penempatan atau peluang mengajar di sekolah negeri, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya status kepegawaian. Kalau sudah jadi P3K tentu akan mengajar di sekolah negeri. Ya, kalau P3K atau CPNS. Jadi kalau sudah honor kan proses selanjutnya adalah mengikuti seleksi P3K ya Bu, supaya ibu bisa ditempatkan di sekolah negeri. Nah, mungkin daerah juga punya kebijakan tertentu ya terkait dengan hal ini. Apakah mereka akan memprioritaskan GP setelah mereka mengikuti program pemerintah dan penempatannya. Singkatnya, PGP tidak menjamin penempatan. Yang menjamin penempatan di sekolah negeri adalah status kepegawaian Bapak Ibu. Dan PGP adalah nilai tambah. Jika sudah jadi P3K dan PGP, maka peluang karirnya semakin terbuka untuk menjadi apa saja. Karena terbuka karir bagi ASN dari PGP. Pertanyaan berikutnya dari Turanudin 7. Bapak Turanudin, saya dapat sertifikat Ujiko pengawas. Apakah harus menjabat sebagai kepala sekolah dulu baru dapat diangkat jadi pengawas? Pertanyaan yang bagus sekali ya Pak Turanudin. Jadi guru penggerak bisa langsung diangkat jadi pengawas sekolah sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan. Jadi tidak harus jadi kepala sekolah terlebih dahulu Pak. Namun syaratnya Pemda harus mengajukan rekomendasi formasi JF pengawas ke Kemendikbudristek selaku instansi pembina.
Selanjutnya mengajukan persetujuan formasi Kemenpan RB, melakukan pengangkatan PS melalui sistem pengangkatan KSPS yang telah disiapkan oleh Ditjen GTK. Jadi tidak harus melalui jalur kepala sekolah dulu baru bisa jadi pengawas. Begitu Pak. Selanjutnya ini kopinya mana Bu? Selamat datang di Kota Kendari. Terima kasih dari SMKS Al-Muklis. Ini kopinya. Ini ya Pak, SMKS Al-Muklis. Ini kopi. Tadi saya kopi dari Konawe yang sedang saya minum. Ya, sampai jumpa nanti malam Pak. Sampai jumpa ya. Nanti kita akan bertemu untuk ngobrol-ngobrol malam nanti. Tunggu ya kedatangan saya. Saya coba nih kopinya Pak Al-Muklis. Ini saya coba kopi yang luar biasa dari Konawe. Baik, ini ada dari akun IG Pak Suyatno 007008. Untuk KS sekolah swasta atau yayasan, apakah harus mempunyai sertifikat GP? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi di Permendikbudristek nomor 40 2021, semua syarat KS yang Bapak Ibu baca ya, itu negeri atau swasta sama ya, tidak ada perkecualian baik swasta, termasuk sertifikat guru penggerak. Pengecualiannya ada, bukan sertifikat guru penggeraknya, tapi serdik ya. Serdik, pangkat golongan dan jenjang jabatan itu tidak wajib, tapi sertifikat guru penggerak harus. Gitu ya Pak ya. Sekarang ada lagi pertanyaan yang bagus dari Rumiyah Wibowo. Rumiyah Wibowo itu ibu mestinya ya, Ibu Rumiyah Wibowo. Apa syarat menjadi pengawas Bu? Jadi saya ulang kembali ya, syarat jadi pengawas. Yang pertama, memiliki sertifikat guru penggerak atau sertifikat Diklat Cawas. Yang kedua, lulus uji kom perpindahan JF guru ke JF pengawas. Yang ketiga, Pemda memiliki formasi JF PS, JF pengawas dari Menpan. Secara regulasi, ada regulasi yang diatur, nanti Pak Ibu Rumiyah bisa melihat di Permenpan 21, Permendikbudristek 26 2022, dan Permendikbudristek 29 tahun 2023. Gitu ya Bu ya, baca ya. Saya senang sekali di sore hari ini masih ditemani ngopi bersama 930 guru yang dari seluruh Indonesia yang sudah menemani saya di ngopi sore dari live Kendari. Saya mau lanjut menjawab pertanyaan dari Neng Arum. Apakah guru P3K menjadi guru penggerak bisa menjadi pengawas? Ya, jadi Bu Neng Arum, P3K hanya memiliki peluang untuk menjadi kepala sekolah sesuai dengan regulasi pasal 2 Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Guru P3K tidak diinginkan menjadi pengawas sekolah karena menjadi pengawas sekolah merupakan jenjang karir PNS minimal golongan 3D sesuai dengan Permenpan nomor 21. Namun nanti kita akan menyesuaikan ketika peraturan JFG yang baru itu keluar, akan ada penyesuaian untuk hal ini. Lalu ada akun dari @ahmadleon 333. Apa saja sih syarat menjadi pengajar praktek? Ya Pak Ahmad Leon jawabnya memiliki sertifikat guru penggerak, minimal pendidikan S1 di 4, memiliki pengalaman mengajar 5 tahun, memiliki sisa masa kerja minimal 2 tahun sebelum pensiun, kemudian memiliki pengalaman mentoring pelatihan guru selama 1 tahun, berkomitmen untuk menjalankan program sampai selesai, dan memiliki kemampuan memimpin, contoh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua NVMP, KKG, asosiasi guru, koordinator komunitas, ketua organisasi profesi pendidik guru, dan lain sebagainya. Pastikan bagi yang punya pengalaman itu untuk daftar menjadi pengajar praktek. Nah, ini ada pertanyaan dari Raihan Nur. Pak Raihan, saya tertarik menjadi pengajar praktek. Apa saja tugasnya Bu? Jadi Pak Raihan, pengajar praktek bertugas selama 6 bulan mendampingi calon CGP atau calon guru penggerak dalam mempraktekkan materi yang didapat dari modul-modul PGP atau pendidikan guru penggerak, serta merefleksikan penerapan materinya di sekolah CGP. Pendampingan akan dilakukan melalui proses
lokakarya, dan pendampingan individu. Nah Bapak Ibu, terima kasih masih menemani saya sore hari ini. Ada 880 guru yang masih membersamai saya hari ini. Sesuai dengan yang saya sampaikan di episode ngopi sebelumnya, bahwa tepat hari ini 20 Agustus 2024 piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2 dibuka. Bapak Ibu boleh mulai cek akun SIM PKB-nya di jam 5 sore ini. Oh, kalau di Indonesia Barat belum. Di Indonesia Timur juga belum. Sekarang di Indonesia Tengah baru 16.41 ya. Kalau di akun SIM PKB-nya belum, karena jam 5 nih baru dibuka. Di Indonesia Barat, ini saya lagi di Indonesia Tengah ya, ini masih pukul 16.41, jadi masih ada 20 menit lagi baru dibuka. Kemudian di Indonesia Barat masih 15.41, masih sekitar 1 jam lebih. Di Indonesia Timur juga Indonesia Timur sudah mulai ada ya. Jadi mulai jam 5 sore Bapak Ibu sudah bisa mulai cek akunnya. Ingat, jadi ada 214.180 sasaran dan itu prosesnya tidak buruk gitu ya. Jadi Bapak Ibu mulai ngecek. Siapa tahu Bapak Ibu adalah satu dari 214.180 guru yang terpanggil sebagai sampel piloting guru tertentu tahap 2 gitu. Nah jadwal pelaksanaannya kapan sih piloting tahap 2 ini? Saya update ya, meskipun sekarang ini kita lagi ngomongin guru penggerak, saya mengambil waktu sedikit untuk mengupdate terkait dengan piloting ya, karena sekarang sedang berlangsung. Jadi jadwalnya Bapak Ibu catat ya, pemanggilan peserta di SIM PKB tanggal 20 sampai 28 Agustus. Masih ada sampai 28 Agustus ya, 8 hari. Lalu lapor diri dan orientasi di LPTK 22 sampai 28 Agustus. Pembelajaran mandiri di PMM mulai 29 Agustus sampai 8 Oktober. Pendaftaran UK PPG di PMM 16 September sampai 8 Oktober. Pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK-nya 18 Oktober sampai 20 Oktober. Dan pengumuman hasil UK PPG-nya 12 November. Catat tanggalnya ya Bapak Ibu yang sekarang bersiap-siap untuk menjadi peserta piloting PPG tahap 2. Nah, banyak sekali yang tanya nih, kapan dipanggil piloting dan kapan tahap 3? Tahap 2 baru dimulai hari ini Bapak Ibu pendaftarannya. Masih tanya tahap 3 ya. 214 itu besar sekali loh ya, seluruh Indonesia. Nanti kita akan ramai dengan kesibukan Bapak Ibu semua untuk belajar di platform. Sekali lagi, yang sudah lulus seleksi PPG tahun 2023 ya, akan segera terpanggil. Kalau bukan masuk piloting tahap 2, di antara 214.000 tadi, berarti akan terpanggil di bulan Oktober. Sekarang Agustus, sudah tanggal 20. September, 1,5 bulan lagi Bapak Ibu. Jadi sabar ya, bagi yang tidak terpanggil di piloting gini kira-kira 2 bulan lagi. Kalau Oktobernya sekitar minggu ketiga, minggu keempat Oktober, berarti 2 bulan dari sekarang bagi yang belum terpanggil di piloting tahap 2. Segera setelah piloting tahap 2 selesai, kami akan buka skala masifnya. Jadi bersiap-siap bagi yang tidak terpanggil, bagi semua guru yang sudah lulus seleksi administrasi 2023 dicek. Dicatat tanggalnya yang tadi saya sampaikan, dicek akun SIM PKB-nya, siapa tahu Bapak Ibu yang terpanggil. Saya juga kembali mengingatkan, bagi yang sudah terpanggil jangan lupa konfirmasi kesediaan. Banyak loh Bapak Ibu guru yang sangat ingin dipanggil sebagai peserta piloting, karena dengan piloting ini Bapak Ibu berarti menyelesaikan. Jika selesai sampai akhir berarti menyelesaikan satu tahapan pendidikan profesi guru tertentu. Saya juga mengingatkan bahwa tidak ada pemungutan biaya spesial pun dari PPG guru tertentu. Semuanya gratis. Jadi kalau ada yang menginformasikan untuk menjadi peserta dipungut biaya tertentu, itu adalah tidak benar ya. Pastikan jika ada yang menginformasikan demikian, laporkan pada kami, pusat bantuan kami ya. Bahwa jika ada yang memungut biaya itu berarti bukan dari Kemendikbudristek dan itu salah.
Jadi sekali lagi juga saya sampaikan bahwa tahapan PPG ini semuanya melalui daring, secara daring atau online. Tidak ada yang harus datang. Kalau Bapak Ibu dapat nanti di akun CPKB-nya, LPTK-nya mana, catat, nanti gunakan untuk lapor diri secara daring. Jadi Bapak Ibu guru yang di Sultra ini, kalau dapat LPTK di Makassar, bukan berarti harus datang ke Makassar ya. Cukup lapor diri secara daring. Semuanya sampai UKPPG-nya semua diakses, bisa dari rumah. Dari mana saja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil, tolong manfaatkan kesempatan sebaik mungkin pemanggilan ini. Jika Bapak Ibu terkendala dengan kemampuan internet atau kemampuan IT-nya, Bapak Ibu bisa sambil belajar menggunakan teknologi. Ini sangat mudah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengakses PMM atau punya akun media sosial, FB, IG, itu pasti bisa, karena hampir sama saja. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengerjakannya, saya yakin Bapak Ibu bisa masuk ke PMM belajar modul dengan baik. Dan untuk UKPPG-nya pun, bagi yang sekarang tahap 1 yang sudah selesai modul, silakan belajar mempelajari tryout-nya sambil menunggu UKPPG-nya jadwalnya ada ya. Jadi yang sudah tahap 1 kemarin, sudah selesai semua modul, belajar tryout-nya. Bagi yang sekarang terpanggil, siap-siap untuk melakukan lapor diri di LPTK secara daring. Gitu ya, karena tidak akan bisa memulai pembelajaran mandiri di PMM sebelum menyelesaikan lapor dirinya. Kenapa sih harus lapor diri? Ya, supaya Bapak Ibu terdaftar di pangkalan data Dikti. Karena lapor diri itu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor induk mahasiswa. Bapak Ibu dengan mengikuti piloting dan PPG guru tertentu ini, Bapak Ibu menjadi mahasiswa LPTK tertentu yang akan ditunjuk sebagai LPTK tempat Bapak Ibu belajar. Gitu ya, dan yang paling penting adalah jangan lupa nama LPTK-nya dicatat dan akun belajar ID-nya digunakan untuk masuk PMM. Kalau ada kendala, jangan segan untuk menghubungi Pusat Bantuan PMM atau melaporkan kepada Pusat Bantuan dari Pendidikan Profesi Guru di helpdesk-nya ya. Gitu Bapak Ibu, itu update terkait dengan PPG guru tertentu. Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang sekarang sedang menunggu, harap-harap cemas untuk dipanggil di piloting PPG. Saya tahu Bapak Ibu sangat bersemangat untuk mengikuti PPG ini agar Bapak Ibu menjadi guru profesional dan bisa mengabdi lebih baik lagi pada peserta didik ya. Kami memfasilitasinya dengan transformasi PPG guru tertentu yang akan menyentuh Bapak Ibu semua yang sudah lolos seleksi administrasi kurang lebih 600.000 guru. Nah, saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk nih sambil berkejaran dengan waktu kita nggak banyak tapi banyak sekali pertanyaan. Kalau bagi PPG yang mau 1-2 pertanyaan boleh kok, nanti saya akan jawab juga ya. Ini ada pertanyaan dari Yelvi Dawitra. Ibu Yelvi Dawitra, selamat sore Bu, semoga Ibu sehat selalu. Ini ada pertanyaan dari Bu Yelvi, untuk mengikuti seleksi KS dan PS kita harus diusulkan dinas setempat. Bagaimana caranya agar termasuk yang diusulkan dalam sistem KSPS? Untuk jadi PS, apakah prioritas harus dari KS dulu? Pertanyaan yang bagus. Jadi Bu Yelvi, untuk bisa masuk dalam sistem KSPS, guru penggerak harus memiliki sertifikat guru penggerak atau diklat CKS. Itu otomatis masuk dalam sistem Bu. Jadi tidak dimasukkan oleh yang bersangkutan, tapi kami dari Direktorat KSPS TK itu akan memasukkan ibu yang sudah punya sertifikat itu ke dalam database atau dalam sistem KSPS. Ya, otomatis itu. Dan untuk memastikan bahwa data ibu sudah masuk dalam sistem, silahkan koordinasi dengan dinas tempat apakah sudah ada. Jadi jika sudah punya sertifikat guru penggerak atau diklat cakep, itu adalah kans ibu untuk menjadi KSPS masuk dalam database. Baik dia memenuhi syarat administrasi atau tidak, gitu ya. Kemudian untuk menjadi PS tidak harus KS terlebih dahulu. Tadi sudah saya sampaikan ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi peraturan tentang pendidikan guru penggerak ya. Praktek ini misalnya guru penggerak bisa langsung diangkat menjadi pengawas sekolah tanpa menjadi kepala sekolah terlebih dahulu. Gitu Bu.
Nah, ini kita akan berpindah ke pertanyaan berikutnya. Dari Sultan Faroso, Pak Sultan Faroso. Pertanyaannya, pengangkatan kepala sekolah apakah harus melalui uji kom terlebih dahulu? Ya, jadi Pak Sultan, untuk pengangkatan kepala sekolah tidak harus melalui uji kom. Yang uji kom tadi yang pengawas ya. Namun melalui proses seleksi dalam sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Proses seleksi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada sistem KSPS dan PMM. Jadi PMM itu untuk notifikasinya dan unggah berkas calon kepala sekolahnya. Begitu Pak. Jadi nggak uji kom, yang uji kom tadi untuk jadi pengawas ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Novi Melianti 1. Saya lulusan GP tapi masih honor di daerah Bu. Ya, selamat buat Ibu, meskipun honor sudah lolos GP. Jadi Ibu berarti termasuk guru yang punya semangat tinggi untuk mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi Ibu. Jadi program guru penggerak yang telah Ibu ikuti itu kalau sudah honor jadi GP itu kesempatan yang luar biasa. Sehingga Ibu bisa berkesempatan lebih banyak lagi untuk berkarir jika nanti Ibu ikut seleksi P3K. Kalau untuk PPG pun ya itu mendapatkan afirmasi 100%. Untuk ikut P3K PPG dapat afirmasi juga. Ya, jika ada pembukaan ASN P3K dan PPG silakan Ibu ikut. Dan itu pintu tiket utamanya Ibu sudah dapatkan menjadi guru penggerak. Selamat ya Bu. Sembari menunggu teruslah berkontribusi menerapkan ilmu yang Ibu miliki untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada siswa, menularkan praktek baik kepada guru-guru lain yang bukan guru penggerak. Jangan pernah menyerah. Semangat Ibu ya. Nah, ini saya akan jawab, karena di sini ada pertanyaan juga tentang piloting tahap 2. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari Ibu Intan Parwati Pane. Ibu Intan, semoga Ibu sehat terus. Kapan dibuka PPG untuk yang belum pernah seleksi administrasi? Bu Intan sabar ya, semoga bisa kita lakukan segera di awal tahun 2025. Kita upayakan penyelesaian PPG bagi guru tertentu yang lulus administrasi dulu tahun 2023 di tahun ini. Karena ada sebanyak kurang lebih 600.000 yang sudah selesai lulus administrasi tahun 2023. Dan selebihnya kita akan tuntaskan di tahun 2025. Semangat Bu. Tunggu tanggal mainnya ya Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Junari. Bu Sri, saya ngopi dulu deh. Enak banget soalnya kopinya, bikin nagih. Bu Sri Junari, ada pertanyaan yang bagus. Apakah, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Bu Sri. Sehat ya Bu ya. Apakah semua kategori B tetap akan terpanggil PPG di tahun ini? Ya, pertanyaan yang bagus ya Bu ya. Jadi piloting PPG bagi guru tertentu tahun ini tidak ada lagi pengkategorian, tidak ada lagi kategori A, kategori B, ya. Bapak Ibu yang kategori A, kategori B yang sudah lulus administrasi tahun 2023 akan terpanggil tahun ini. Dan akan kami tuntaskan semuanya di 2024. Ya, jadi kategori A, kategori B ada. Kategorinya adalah lulus seleksi administrasi. Apa saja administrasinya? Ya, baca di Permendikbud 19 tahun 2024. Hanya saja memang bertahap. Ya, kita punya kesempatan setelah piloting tahap 1, hari ini masuk piloting tahap 2, setelahnya semuanya yang sudah 600.000 tadi sisanya akan dipanggil secara masif di bulan Oktober nanti. Ibu bersabar ya, tinggal sedikit lagi waktu. Kemudian dari Ibu Ernawati Zaluku dari Nias Utara. Hei Ibu, apa kabar? Dari Nias Utara. Aduh, pengen satu saat pergi ke Nias Utara bertemu dengan Ibu ya. Jadi Ibu, kami dari Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara terpanggil pada piloting tahap 2 ini. Amin Bu Erna. Semoga pokoknya asal Ibu Erna sudah lolos seleksi administrasi, ya pasti terpanggil Bu. Kami tidak membedakan dari manapun
Pokoknya dari seluruh Indonesia, dimanapun berada, bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus administrasi 2023, 600.000 guru akan kita panggil. Nah, selain PPG guru tertentu, ada juga nih pertanyaan tentang PPG prajabatan atau PPG bagi calon guru. Ini ada yang bertanya tentang piloting PPG calon guru gelombang 2. Plotting PPG calon guru gelombang 2. Proses plotting peserta PPG calon guru ini bagi calon guru, anak-anak muda hebat di seluruh Indonesia, apa kabar? Terima kasih buat yang tetap ingin menjadi guru dan berdampak buat pendidikan di Indonesia. Nah, plotting calon guru sudah sesuai dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang studi dengan izin prodi PPG serta preferensi lokasi pengabdian yang disampaikan pada saat pendaftaran. Jadi sudah pada daftar ya, dari Nias daftarnya kemana? Ke Nias. Dari Jawa Tengah daftar kemana? Kalau daftarnya ke Maluku ya nanti di Maluku. Kan sudah ditanyakan ya preferensi pendaftarannya. Nah, konfirmasi kesediaan sudah ditutup untuk plotting dan sudah akan masuk tahap penetapan sebentar lagi. Jadi silahkan melanjutkan proses sesuai dengan kesanggupan masing-masing peserta untuk mengikuti perkuliahan. Mohon maaf, dari PPG tidak menerima ajuan pemindahan lokasi perkuliahan karena diharapkan selama masa perkuliahan nanti mahasiswa juga memiliki waktu untuk mengenal dan memahami budaya dan kondisi sosial di daerah yang akan dituju untuk bertugas nanti. Kan sudah milih preferensinya di mana. Jadi kan ditetapkan sesuai dengan preferensi pilihan Bapak Ibu semua. Lalu lulusan PPG Prajab 2022-2023 yang ingin mengikuti tes CPNS atau P3K bagaimana? Bagi yang sudah lulus, Bapak Ibu atau adik-adik semua berkesempatan mengikuti seleksi CPNS formasi guru yang saat ini sedang dibuka. Namun sebagaimana mekanisme yang dilaksanakan tahun lalu, pengawalan kami adalah untuk seleksi ASN P3K untuk formasi guru di bawah Kemendikbudristek Republik Indonesia. Begitu ya. Nah, ini ada dari Bu Risma _Agustina. Guru penggerak sudah, pengajar praktek iya, surdik sudah, tapi masih honorer, Prof. Semoga dimudahkan P3K yang ditunggu-tunggu. Semangat Ibu Risma, berarti Ibu memang sangat luar biasa. Tanpa mengenal status, Ibu terus meningkatkan kompetensi diri. Mengambil kesempatan yang ada, berarti Ibu memang guru hebat. Semoga Ibu lulus ya seleksi P3K tahun ini dan terbuka formasi di daerah Ibu. Sehingga berkesempatan untuk bisa menjadi P3K dan terbuka peluang karir lebih jauh lagi buat Ibu. Kami juga ingin Ibu berkontribusi lebih jauh di pendidikan di daerah Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih bagi Bapak Ibu guru yang masih bergabung bersama saya. Lebih dari 1.000 guru masih mengikuti live IG kita di sore hari ini. Bapak Ibu ya, saya juga sudah berkunjung ke beberapa daerah. Dan setiap daerah yang saya kunjungi, saya selalu bertemu dan berdialog dengan guru-guru di daerah tersebut. Saya juga berkesempatan untuk berdialog dengan guru penggerak yang sudah jadi kepala sekolah, guru penggerak yang memang mendedikasikan diri menjadi guru saja, guru penggerak yang sudah menjadi pengawas sekolah juga, guru penggerak yang semula honor menjadi ASN P3K, lulusan PPG Prajabatan yang masih baru pendidikan lalu mereka menjadi P3K, sudah berdialog dengan mereka. Kisah-kisah inspiratif dari para guru selalu membuat saya terharu. Bahwa betapa luar biasa semangat dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia untuk terus bergerak, berinovasi, dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu jadilah guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh anak-anak kita, yang guru yang selalu belajar untuk meningkatkan kompetensinya, merasa diri terus kurang, karena dengan demikian akan terus belajar dan terus belajar. Guru-guru yang selalu bisa menggerakkan ekosistem belajar di sekitarnya dan guru-guru yang selalu menjadi inspirasi bagi guru lain dalam mendorong dan mewujudkan merdeka belajar. Bapak Ibu guru yang saya cintai, jadi ini 1 jam kita ngopi bareng di Kendari.
sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi waktunya sudah habis. Tapi jangan pernah menyerah. Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh menulis di kolom komentar, di postingan saya apapun. Karena terbukti hari ini pertanyaan-pertanyaan saya kurasi. Bapak Ibu bisa melihat keindahan alam matahari yang sudah mulai turun. Bisa menyaksikan sana, di sebelah sana ini adalah Utan Bako ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat masjid di sebelah sana ya. Masjid di sebelah sana. Dan itu adalah tim kita yang luar biasa. Berikan salam ya. Mereka yang selalu memantau pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang di sebelah sana juga ada yang lagi santai, layah-layah ya. Yang di sana, Mas, yang di ujung sana. Nah, lambaikan tangan. Mereka adalah tim Hore. Tim sukses live IG. Saya berterima kasih kepada Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera yang sudah memfasilitasi live IG sore hari ini, membantu saya menyiapkan segala sesuatunya sehingga live IG dari Kampung Bakau sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Makasih ya Bapak Ibu, Pak Awaludin juga terima kasih yang sudah menemani saya meskipun dalam kondisi sakit. Dia menyediakan dan mendedikasikan diri untuk membantu saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada Bapak Ibu semua. Saya tutup live IG sore hari ini dengan pantun buat Bapak Ibu semua. Betapa rindang pohon ketapang. Ya, di sana kita berteduh dahulu. Betapa hati sungguh senang. Di Kendari kita bertemu. Menikmati senja di pantai Toronipa. Duduk santai membentangkan tikar. Mari kita bergerak bersama. Lanjutkan merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di live IG Ngopi bareng Bu Nunu berikutnya. Pasti berikutnya isu-isu yang menarik dan seru akan selalu saya update buat Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang masih menyisakan pertanyaan, jangan segan untuk menulis. Saya akan kumpulkan, saya akan baca, dan saya akan jawab pada kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu.